Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mepresentasikan proposal usaha dari kami, yaitu tentang usaha warung makan sego jangkrik. Kenapa kami memilih usaha ini? Yaitu yang berawal dari kejenuhan para penikmat kuliner atas makanan, baik dimulai dari golongan menengah sampai golongan atas, mulai timbul di era globalisasi ini. Makanan tradisional perlu dilestarikan dan diberi inovasi lebih menarik agar kedepannya generasi muda masih bisa menikmatinya. Kemudian makanan tradisional adalah aset budaya tiap daerah. Maka dari itu kami rasa kalau makanan tradisional tidak dikembangkan dengan baik, maka makanan itu hanya sekedar makanan musiman yang tidak menutup kemungkinan akan digeser dengan makanan-makanan luar negeri. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk mengoptimalkan kesempatan yang kami miliki untuk membuat suatu makanan tradisional yang disajikan. Di samping karena ada peluang, ini juga dapat mempopulerkan dan melestarikan makanan tradisional Indonesia. Melihat dari prospek yang baik dari makanan ini, maka kami tergerak untuk membuat salah satu makanan tradisional yang biasa disebut oleh masyarakat Kudus sebagai sego jangkrik khas Kudus. Nah, rencana kami membuat warung makan sego jangkrik ini adalah bertempat di sekitar menara, yaitu lebih tepatnya sebelah utara Menara Kudus. Kemudian selanjutnya untuk visi dan misi dari usaha warung makan ini adalah yang pertama, visi menjadikan makanan tradisional sego jangkrik digemari semua usia dan kalangan masyarakat serta mempopulerkan makanan tradisional. Kemudian untuk mendukung visi tersebut, misi kami yaitu yang pertama, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, baik pelayanan maupun makanan yang disajikan. Kemudian misi yang kedua yakni mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan tetap pada koridor tradisional. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan anggota guna mencapai performa operasional yang maksimal. Dan kemudian yang terakhir adalah meningkatkan mutu dan kepercayaan pelanggan dengan menyediakan pelayanan offline atau makan di tempat maupun online atau melalui Grab, Gojek, dan sebagainya. Untuk kemudian kita masuk pada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, untuk kekuatan dari warung makan ini adalah memiliki varian menu makanan dan minuman yang merupakan perpaduan dari menu restoran, kafe, dan juga warung. Kemudian warung makan ini menjamin kualitas, rasa, nilai gizi, serta kepuasan pelanggan dan juga kehalalan makanannya. Karena warung makan ini berdiri di kota yang memiliki mayoritas beragama Islam, yakni di Kudus. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Tidak semua menu makanan khas Kudus ada di warung makan ini. Menu makanan dan minuman merupakan menu yang umum ada di restoran, kafe, dan warung. Maka dari itu kami membuat sego jangkrik untuk menu makanan utamanya. Kemudian yang ketiga ada opportunity atau peluang. Warung makan yang menyediakan menu yang beraneka ragam dengan harga terjangkau merupakan peluang yang cukup baik, apalagi jika pelanggan ingin makan bersama keluarga dengan selera yang berbeda-beda dari anak-anak hingga dewasa. Dan untuk yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman akan datang baik dari internal maupun eksternal. Ancaman internal berasal dari menu-menu yang kurang lengkap dari berbagai menu yang biasanya disajikan di restoran, kafe, dan warung. Kemudian ancaman eksternal yakni munculnya pesaing restoran yang sama dengan pelayanan yang lebih baik. Maka dari itu kami mengupayakan untuk melakukan inovasi-inovasi serta perbaikan pada warung makan kami untuk menghindari ancaman-ancaman tersebut di atas. Untuk selanjutnya saya dalam proposal atau bisnis warung makan ini menjabat sebagai manajer SDM, sumber daya manusia. Nah, untuk aspek sumber daya manusia ini sendiri, yang pertama adalah perekrutan tenaga kerja atau rekrutmen karyawan. Untuk rekrutmen karyawan ini dilakukan dengan menetapkan kriteria atau persyaratan terlebih dahulu untuk mempermudah perusahaan atau warung makan mendapatkan karyawan. Warung makan sego jangkrik ini tidak menetapkan persyaratan khusus seperti keterampilan spesifik kecuali untuk koki atau juru masak.
Untuk persyaratan umum yang ditetapkan adalah persyaratan seperti ijazah, fotokopi KTP, dan daftar riwayat hidup. Selain itu, warung makan ini juga memasukkan persyaratan sesuai dengan syariat Islam seperti wajib beragama Islam, dapat membaca Al-Quran, dan bagi perempuan wajib untuk menutup aurat. Nah, untuk warung makan Sego Jangkrik ini memilih beberapa saluran rekrutmen untuk menarik minat calon karyawan. Saluran tersebut seperti menyebar iklan dengan media surat kabar, Instagram, dan juga Facebook. Nah, untuk yang kedua adalah aspek tenaga kerja. Warung makan Sego Jangkrik ini memiliki 16 tenaga kerja dan dibagi menjadi 2 shift. Rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kami membutuhkan 4 orang juru masak atau koki, kemudian 4 orang pelayan, kemudian 2 orang kasir, kemudian 2 orang tukang parkir, kemudian 2 orang yang bertugas membantu bagian dapur atau koki, kemudian 2 orang bagian pergudangan. Dan semuanya ini atau 16 tenaga kerja ini dibagi menjadi 2 shift pagi dan shift sore. Untuk aspek yang ketiga adalah tentang job spesifikasi pada warung makan Sego Jangkrik ini. Yang pertama, untuk koki, tugasnya adalah memasak dan menyajikan pesanan produk makanan yang dipesan oleh konsumen. Yang kedua, pembantu koki, tugasnya adalah menyajikan minuman dan membantu koki menyiapkan segala permasalahan dapur. Kemudian yang ketiga, pergudangan. Bagian pergudangan ini tugasnya adalah merencanakan pesanan dan pembelian bahan baku, mengurus keperluan inventory, dan mengadakan kebutuhan yang diperlukan oleh tempat usaha Sego Jangkrik ini. Kemudian yang keempat ada kasir. Kasir ini tugasnya melayani pembayaran akan suatu produk dan melaporkan kegiatan yang terjadi di tempat usaha Sego Jangkrik dalam sebulannya untuk kegiatan evaluasi. Kemudian yang kelima ada pelayan. Pelayan ini tugasnya adalah menyajikan pelayanan berupa pengantaran produk, penerimaan pesanan, menjaga kebersihan di sekitar tempat usaha, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada tukang parkir. Tugasnya adalah menata dan merapikan barisan kendaraan yang parkir di area parkir serta membantu para konsumen yang kesulitan memarkirkan kendaraannya. Untuk yang keempat adalah aspek pengaturan jam kerja. Pengaturan jam kerja yang diberlakukan di warung makan Sego Jangkrik ini yakni dengan menggunakan 2 shift. Shift yang pertama adalah shift pagi dimulai dari pukul 8 WIB sampai pukul 15. Dan shift sore dimulai pada pukul 15 sampai pukul 22 WIB. Kemudian yang kelima ada aspek yang berkaitan dengan hari libur yang ditetapkan. Untuk warung makan Sego Jangkrik buka setiap hari, jadi untuk hari libur biasanya 1 bulan diberikan toleransi 2 kali izin atau tidak masuk kerja. Untuk Sabtu dan Minggu tetap masuk seperti biasa. Kemudian aspek yang keenam adalah tentang gaji dan upah atau kompensasi. Untuk kompensasi yang diberikan secara adil kepada karyawan sesuai dengan kewajiban atau pekerjaan yang telah dilakukannya. Kompensasi tersebut telah tertera dalam kontrak kerja. Kontrak kerja berisikan gaji pokok karyawan yang kemudian ditandatangani di atas materai sebagai tanda kesepakatan kedua belah pihak. Kompensasi atau gaji karyawan akan langsung diberikan setelah pekerjaan selesai atau pada awal bulan, lebih tepatnya tanggal 5. Kemudian dalam kontrak kerja juga tercantum waktu pembayaran gaji karyawan, tetapi perusahaan membayarkan gaji karyawan sebelum dari tanggal yang telah ditentukan. Gaji yang diberikan pegawai akan meningkat sesuai dengan keadaan dan akan diberikan tambahan berupa bonus apabila penjualan memenuhi target. Selain itu, kompensasi yang diberikan perusahaan dapat berupa kompensasi non-tunai seperti tersedianya tunjangan dan makanan untuk karyawan. Kemudian terkait gaji dan upah yang diberikan terhadap para karyawan berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Untuk koki gajinya sebesar Rp1.300.000 per bulan. Untuk bagian pergudangan sekitar Rp800.000 per bulan. Untuk pembantu koki sebesar 1 juta per bulan. Untuk kasir sebesar 1,1 juta per bulan. Untuk pelayan sebesar 800.000 per bulan. Dan untuk tukang parkir dengan menggunakan sistem bagi hasil, yakni 40% perolehan retribusi parkir diberikan untuk warung makan dan sisanya yakni 60% untuk tukang parkir itu sendiri. Kemudian aspek yang ketujuh ada reward dan punishment. Perusahaan juga memberikan
reward dan punishment untuk memotivasi karyawan bekerja dengan baik. Reward yang diberikan adalah dengan memberikan bonus pada karyawan apabila penjualan memenuhi target. Karyawan juga akan dipromosikan apabila memiliki kinerja yang baik. Kemudian untuk punishment atau hukuman di warung makan Sego Jangkrik ini dapat berupa lisan dan tulisan. Hukuman dengan lisan berupa teguran. Pertama, dengan teguran yang dilakukan dengan pemanggilan karyawan yang bersangkutan. Kedua, teguran dalam forum tetapi tidak menyebutkan nama atau menyindir. Dan terakhir, teguran di forum dengan menyebutkan nama. Selain itu, terdapat juga hukuman tertulis berupa surat peringatan secara bertahap. Surat peringatan terdiri dari surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3. Jika sudah keterlaluan, maka karyawan disuruh membuat surat pernyataan bermaterai. Apabila melanggar lagi, otomatis akan mengundurkan diri. Kemudian aspek yang terakhir adalah penerapan nilai-nilai Islam pada warung makan Sego Jangkrik. Untuk yang pertama, beberapa tahapan seleksi dilakukan di warung makan Sego Jangkrik ini untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik dalam segi kemampuan dan spiritualitas. Tahapan tersebut adalah seleksi berkas, tes tulis, tes membaca Al-Quran, dan juga tes wawancara. Proses seleksi yang tersusun rapi dan ditambahkan dengan adanya tes spiritualitas membantu rumah makan ini mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik. Kemudian kedua, kompensasi atau gaji karyawan disisihkan 2,5% untuk diinfakkan kepada orang yang membutuhkan atau disedekahkan untuk pembangunan masjid. Yang ketiga, warung makan Sego Jangkrik ini juga mengadakan rutinitas bulanan berupa pertemuan berjanjinan yang dilakukan setiap awal bulan setelah gajian dan diikuti oleh seluruh karyawan. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Saudara Latif. Baik, selanjutnya adalah aspek risiko. Dalam memulai bisnis ini, tentunya ada risiko besar yang akan dihadapi. Adapun risiko tersebut diantaranya adalah makanan yang tersisa. Risiko ini mungkin dapat diatasi dengan menyimpannya di dalam lemari pendingin dan menjualnya kembali keesokan harinya. Namun hal ini sebisa mungkin kami hindari karena kualitas makanan maupun sayuran yang dihangatkan kembali biasanya menurun. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, maka kami akan melakukan perhitungan seakurat mungkin banyaknya masakan yang dibuat sehingga selalu habis terjual setiap harinya, atau sisanya tidak terlalu banyak sehingga makanan yang dijual setiap harinya selalu baru. Kemudian risiko kedua adalah harga bahan baku yang selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Harga bahan baku berkaitan dengan harga jual, maka dari itu jangan sampai biaya bahan baku melebihi harga jual karena hal tersebut juga mengakibatkan kerugian. Namun kita juga tidak bisa setiap hari turunkan harga makanan terlalu sering karena akan membuat pelanggannya bingung. Hal ini kami atasi dengan membuat rata-rata harga bahan makanan setiap hari dan menambahkan margin sesuai kesepakatan bersama, dan juga tetap memperhatikan harga di tempat sekitar. Harga hanya akan dinaikkan ketika biaya bahan baku sudah mepet sekali dengan harga jual. Kemudian yang ketiga adalah adanya persaingan dengan usaha yang sejenis. Tak dapat dipungkiri, dimanapun kita berbisnis, apapun bidang yang kita pilih, pasti terdapat persaingan di sana. Kami menyikapi hal ini dengan santai, namun tetap berusaha dengan berinovasi, membuat makanan selalu terjamin mutunya dan rasanya dengan harga yang masih wajar. Selanjutnya di sini saya Muhammad Mahfud Zamroni akan menjelaskan tentang aspek pemasaran warung makan Sego Jangkrik. Strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu strategi marketing mix yang terdiri dari produk, price, promotion, dan flash. Dalam segi produk, Sego Jangkrik merupakan makanan khas tradisional yang legendaris di kota Kudus yang sangat identik dengan perayaan Bukaluhur Sunan Kudus yang dahulunya hanya disajikan ketika perayaan tersebut saja. Maka kami ingin menyediakan dan menyajikan cita rasa khas kuliner tradisional Sego Jangkrik kepada masyarakat yang bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun.
Dalam pembuatannya pun kami menggunakan bahan-bahan pilihan yang halal, baik dari zatnya maupun cara mendapatkannya. Selanjutnya yaitu aspek price. Harga yang kami tawarkan kepada pembeli dalam setiap porsi sego jangkrik juga tergolong bersaing, tidak terlalu mahal. Dan melihat hidangan yang kami tawarkan pula serta dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Selain itu, kami tetap menjaga kestabilan harga dengan memperhatikan dan menyesuaikan harga seperti yang ada di pasaran. Selanjutnya, aspek promotion. Strategi promosi yang kami gunakan untuk mengenalkan sego jangkrik kepada masyarakat diantaranya yaitu 1. Memberikan potongan harga diskon di hari-hari tertentu seperti hari besar atau hari event-event tertentu. Yang kedua, mengiklankan media cetak seperti brosur dan membuat spanduk yang nantinya akan ditempel di tempat-tempat tertentu yang ramai dan strategis. Yang ketiga, mempromosikan dan memasarkan melalui media daring sosial atau media sosial online karena dianggap sangat fleksibel dan dapat menjangkau hampir semua kalangan yang ada dan dianggap lebih efisien dan efektif. Yang keempat, kami bekerja sama dengan e-commerce lokal seperti Grab dan Gojek. Yang kelima, kami turut serta dalam event-event kuliner yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga tertentu. Dalam menjalankan strategi promosi di atas, tentunya kita tetap dalam batasan-batasan syariat agama Islam, mempromosikan secara jujur apa adanya yang kita tawarkan, tidak melebih-lebihkan serta tidak menjatuhkan atau menjelek-jelekan pesaing. Selanjutnya, aspek place, yaitu lokasi sego jangkrik akan kita dirikan di sekitaran daerah Menara Kudus, di mana menjadi simbol kota Kudus dan pusat keramaian, serta membuat suasana tempat yang menarik, nyaman, dan bersih. Selain itu, kami menyediakan tempat yang luas supaya pembeli lebih leluasa dan nyaman. Kita juga menyediakan sarana kebutuhan umum seperti toilet dan tempat ibadah yang bertujuan untuk memudahkan pembeli yang mungkin belum beribadah sehingga mereka merasa termudahkan. Berikut yaitu proses produksi. Untuk proses produksi pertama-tama yaitu kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 250 gram daging tetelan, kemudian yang kedua 50 gram kubis atau kol, kemudian yang ketiga 200 ml santan, kemudian 2 cm lengkuas dimemakan, kemudian yang kelima 1 sendok gula merah, yang keenam 3 buah cabai merah iris serong, kemudian yang ketujuh secukupnya diberi gula, garam, dan kaldu bubuk, yang kedelapan bawang merah digoreng untuk taburan nanti ketika penyajian. Kemudian untuk bumbu-bumbunya ini dihaluskan. Yang pertama 5 siung bawang merah, yang kedua 3 siung bawang putih, yang ketiga 2 ruas kencur, yang terakhir yaitu yang keempat 3 butir kemiri. Langkah-langkah proses memasaknya yaitu yang pertama rebus daging terlebih dahulu sampai empuk. Sisihkan kaldunya kurang lebih 300 ml, potong-potong daging sesuai selera dan sisihkan. Kemudian proses yang kedua yaitu haluskan bumbu-bumbu yang tadi yang sudah saya sebutkan di atas. Kemudian yang ketiga, panaskan minyak, tumis bumbu halus hingga matang, harum dan masak. Masukkan gula merah dan lengkuas. Kemudian berikutnya yang keempat, masukkan potongan daging dan kaldu daging. Masak sampai matang dan bumbu meresap. Setelah kuah berkurang separuhnya, masukkan santan, masak dengan api kecil hingga kuah menyusut. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, masukkan irisan cabai dan kubis atau kol. Masak sebentar sampai kubis atau kol agak layu. Jangan lupa dicicipi terlebih dahulu, jangan sampai keasinan ataupun ada bumbu yang ketinggalan. Kemudian yang keenam, sajikan dengan nasi hangat dan taburan bawang merah yang sudah digoreng. Dari jumlah daging yang dimasak sebanyak 250 gram untuk nasi jangkrik di atas akan menghasilkan 10 porsi nasi jangkrik.
Dengan pertimbangan harga jual proporsinya disesuaikan dengan harga daging yang digunakan sebagai bahan baku. Harga daging jadi pertimbangan penentuan harga jual karena 70% biaya bahan bakunya terserap untuk pembelian daging. Untuk pertama kali jualan kami tidak membuat nasi jangkrik terlalu banyak. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika nasi jangkrik yang dimasak tidak segera laku. Mengingat pada permulaan berjualan belum memiliki pelanggan dan belum bisa memprediksi seberapa banyak porsi nasi jangkrik yang dapat dijual per hari. Dengan membuat nasi jangkrik 10 porsi sudah cukup untuk memulai berjualan. Dan jika nasi jangkrik telah dibuat dan tidak laku semua dalam satu hari, potensi kerugian yang mungkin terjadi tidak terlalu besar. Untuk penyajiannya kami sama dengan warung nasi jangkrik yang lain, yaitu dengan memakai bungkus daun jati sebagai ciri khas utama nasi jangkrik. Kemudian daun yang digunakan sebagai penyajian nasi jangkrik digunting bulat agar nampak rapi dan menarik sebagai nilai tambah produk kami dibandingkan dengan produk yang lain. Kemudian untuk nilai-nilai syariahnya dalam produksi nasi jangkrik ini, nilai syariah yang bisa diterapkan adalah menjaga kehalalan produk bahan baku. Jadi daging yang kami jadikan bahan baku dipastikan dari daging yang halal, dibeli dari penjual daging yang terpercaya. Kemudian dalam proses memasaknya kami menjaga kebersihan proses produksinya. Kebersihan merupakan sebagian dari keimanan seorang muslim, sehingga ketika kami menjaga kebersihan dalam proses memasak berarti kami telah menjalankan sebagian dari perintah agama. Sekian proses dari produksi. Oke, perkenalkan, nama saya Ali Mansur, NIM 1723100102. Saya dari MBSC. Saya di sini ditempatkan pada manajer keuangan. Sumber permodalan berasal dari pengumpulan dana dari semua owner-ownernya, yakni per orang mengumpulkan dana sebesar 10 juta dan terbagi menjadi 4 orang sehingga terkumpul 40 juta. Modal sangatlah penting bagi bisnis karena modal memiliki peran yang sangat penting untuk operasional bisnis. Di antaranya, modal tersebut digunakan untuk membeli bahan baku sebesar 6.736.000. Yang selanjutnya adalah untuk biaya bahan perlengkapan seperti panci, gelas dan sebagainya sebesar 4.145.000. Untuk biaya selanjutnya adalah biaya peralatan seperti piring, gelas, dan wajan dan sebagainya sebesar 15.985.000. Dan untuk pembelian bahan perlengkapan seperti tisu, seperti bahan sabun cuci tangan dan sebagainya mencapai 4.195.000. Dan selanjutnya adalah biaya tenaga kerja, yakni sebesar 14.200.000, yang terdiri dari koki, kasir, pelayan, pembantu koki, pergudangan, dan tukang parkir. Sedangkan tukang parkir sendiri mendapat penghasilan sebesar 60% dari total pendapatan dari parkir sendiri, sehingga yang didapat tidak menentu. Yang keempat adalah biaya lain-lain. Biaya lain-lain dianggarkan agar apabila warung makan ini mengalami kebutuhan yang sangat mendesak bisa digunakan, yang dianggarkan sebesar 3 juta.
Sedangkan pembagian keuntungan dibagi menjadi 3, yakni untuk operasional usaha sebesar 40% dan pelaksana sebesar 35%. Yang ketiga adalah investor sebesar 25%. Hal ini disetujui oleh investor dan pelaksana dari warung makan Sego Jangkrik ini. Terima kasih, itulah penjabaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.